Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Baik atau tidak? Kalau baik, silakan tersenyum. Kalau tidak, katakan tidak. Kita semua harus tetap bahagia ya teman-teman. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa terlebih dahulu ya, seperti biasa. Oke, yang tadi datang paling awal siapa ya? Oh, Mas Iqbal. Oke, Mas Iqbal silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Iya, silakan maju ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mas Iqbal telah memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru mau bertanya nih. Oke, kira-kira di rumah kalian, apakah kalian mendapatkan air bersih yang layak? Mendapatkan semua ya, alhamdulillah. Oke, Ibu Guru mau tanya, apa yang terjadi apabila air di dunia ini itu habis? Tidak bisa mandi, tidak bisa minum, tidak bisa makan. Nah, karena peran air itu sangat penting di kehidupan kita. Makanya kita sebagai manusia harus bisa melestarikan air. Nah, kira-kira air itu bagian dari apa sih? Nah, air kan berasal dari alam, ya kan? Jadi, air itu termasuk sumber daya alam. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang melestarikan sumber daya alam. Betul. Nah, teman-teman dipersilakan untuk mengeluarkan buku pelajaran IPAS-nya ya. Oke. Nah, kali ini Ibu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, yang pertama kalian ini nanti akan belajar tentang sumber daya alam dan pelestariannya. Jadi diharapkan teman-teman mengetahui pengertian dari sumber daya alam. Lalu yang kedua yakni teman-teman bisa membedakan sumber daya alam berdasarkan pengelolaannya dan sumbernya. Oke. Nah, yang ketiga yakni teman-teman dapat memberikan contoh tindakan untuk pelestarian sumber daya alam. Betul. Kita menuju slide yang pertama. Slide yang pertama yakni sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa sumber daya alam merupakan sesuatu yang berasal dari alam yang dapat bermanfaat untuk makhluk hidup, untuk manusia, gitu ya. Macam-macam sumber daya alam itu ada banyak teman-teman sebenarnya. Nah, di sini dituliskan Bu Guru, yang pertama ada tumbuhan, yang kedua ada hewan, yang ketiga ada tanah, yang keempat ada udara, yang kelima ada air, yang keenam ada minyak bumi. Nah, kita membahas tentang tanaman. Nah, yang pertama ini sebagai sumber oksigen. Nah, kalian merasakan bahwa kita dapat bernafas itu karena ada oksigen. Nah, oksigen ini salah satunya berasal dari tanaman. Apabila di suatu daerah
sedikit tanamannya, apa yang akan disebabkan apabila di suatu daerah itu tanamannya sedikit? Oke, betul, kita akan merasa sesak. Yang kedua, polusi tidak akan tersaring dengan baik. Nah, oke, bagaimana bisa tanaman ini menghasilkan oksigen? Yang pertama adalah tanaman berfotosintesis, betul. Nah, fotosintesisnya tanaman itu dari apa sih? Daun, betul. Nah, dari daun ini hasil fotosintesis itu dapat berupa oksigen yang dapat membuat kita bernafas. Betul, kita bernafas enak, sangat nyaman karena ada bantuan oksigen. Terus yang kedua yakni sebagai bahan makanan. Nah, sebagai bahan makanan ini contohnya adalah seperti sayuran, buah-buahan. Nah, mereka ini kan berasal dari tumbuhan. Ya, mereka ini adalah tumbuhan, betul. Nah, kalau bagaimana? Daging. Nah, daging itu nanti kita masuk ke hewan. Lalu yang kedua ini ada hewan. Nah, hewan ini yang pertama manfaatnya adalah sebagai bahan makanan. Nah, kita mendapatkan makanan seperti telur, susu, daging, itu kan dari hewan. Terus yang kedua ya ini sebagai sumber tenaga. Nah, hewan ini dapat digunakan untuk mengangkut benda. Nah, yang ketiga, ini ada tanah. Nah, tanah itu manfaatnya apa aja sih? Yang pertama ini sebagai tempat kita tinggal. Nah, rumah kita ini ada di atas tanah, betul. Fungsi tanah yang kedua yakni sebagai bercocok tanam. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan tumbuhan. Tumbuhan tumbuh di tanah, ya kan? Jadi tanah itu tempat untuk bercocok tanam. Nah, yang keempat yakni udara. Nah, apa saja sih manfaat udara? Yang pertama adalah untuk kita bernafas. Apabila tidak ada udara, hanya 3 detik saja kita tidak menghirup udara, kita akan pingsan. Lebih parahnya kita akan meninggal, betul. Yang kedua adalah sebagai bentuk dari atmosfer bumi. Nah, atmosfer bumi ini adalah lapisan-lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda angkasa. Lalu kita masuk ke 5 yakni air. Nah, air ini digunakan yang pertama untuk makan dan minum, sudah sangat jelas. Dan yang kedua, ini digunakan untuk memasak. Lalu yang ketiga digunakan untuk mencuci. Yang keempat digunakan untuk mengairi sawah. Yang kelima digunakan untuk mandi. Yang keenam digunakan untuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dan yang keenam yaitu minyak bumi. Minyak bumi yang pertama manfaatnya itu apa aja, Bu Guru? Yang pertama adalah sumber bahan bakar seperti bensin dan lain-lain. Dan yang kedua adalah sebagai sumber energi listrik. Berikutnya ini ada jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Dan yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan pengelolaannya. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi 2 lagi. Nah, yang pertama yakni sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati biasanya berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Nah, yang kedua ini sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati ini biasanya berasal dari alam juga, tetapi bukan dari makhluk hidup. Contohnya adalah air dan cahaya matahari. Berdasarkan pengelolaannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber daya alam abadi. Nah, sumber daya alam abadi ini contohnya apa aja, Miss? Nah, yang pertama ini seperti cahaya matahari, udara, air, itu abadi, akan selalu ada. Nah, yang kedua, jadi sumber daya alam yang bisa diperbarui. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Loh, gimana caranya diperbarui? Ini tumbuhan dengan cara penanaman kembali. Nah, dan hewan ini dengan cara perkembangbiakan atau perkawinan. Nah, yang ketiga ya ini
sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke materi dampak yang akan ditimbulkan ketika kita tidak menjaga sumber daya alam. Yang pertama adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lain. Yang kedua yakni pencemaran lingkungan. Contohnya ketika kita membuang sampah sembarangan di air, maka airnya akan tercemar, lalu hewan-hewan di air akan mati. Lalu cara melestarikannya gimana? Yang pertama yakni menghemat air. Yang kedua adalah mengolah limbah. Yang ketiga ini melakukan penghijauan atau reboisasi. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materi kita sudah selesai nih sampai di sini. Apakah teman-teman semua paham? Sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, kelas 4 sangat pintar. Jadi sekarang ibu akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, karena tempat duduk kalian sudah berkelompok, jadi sekarang kalian berkelompok dan sesuai dengan tempat duduk kalian. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok. Dilarang mencontek ke kelompok lain. Dilarang rame. Nah, jadi menjawabnya gantian ya teman-teman. Jangan dijawab sendiri, biarkan teman-temannya ikut mengerjakan, oke? Sekarang akan ibu bagikan tugas kelompoknya ya, dikerjakan bersama-sama. Nah, sudah 20 menit nih teman-teman. Nah, sekarang kita waktunya presentasi ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan presentasi terlebih dahulu. A few moments later. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, kelompok terakhir kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 dipersilakan maju ke depan. A few moments later. Wah, hebat sekali ya teman-teman ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, karena sudah paham semua ya teman-teman, sudah hebat semua, sudah berkelompok semua, sudah paham semua dengan materinya. Jadi ibu akan memberikan sebuah soal. Iya, soalnya dikit aja gitu. Dikerjakan masing-masing ya. Jadi masing-masing mendapatkan 1 kertas soal. Oke, dikerjakan sendiri-sendiri, tidak lama, hanya 10 menit. Ya, karena jawabannya cuma sedikit. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengerjakan soal yang telah diberikan oleh ibu. Tadi kira-kira apa sih sumber daya alam? Siapa ya yang mau angkat tangan? Oke, Mas Fadil, silakan angkat tangan. Oke, silakan menjawab. Sumber daya alam itu apa Mas Fadil? Jawab yang keras Mas Fadil. Betul, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Betul. Oke, terima kasih ya teman-teman telah mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang IPAS ya. Kita akan belajar tentang budaya ya besok ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.